Halo semuanya, welcome to today's Street Street Talk. Talks. Kenalin, aku Zia, aku dari Fakultas Psikologi Angkatan 25. Aku Nadi Muntajar Mutahari dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Aku Salma dari HI Angkatan 25. Aku Nesa Salsabila Haunan dari Fakultas Keperawatan Angkatan 25. Di sini aku bareng. Aku Luna dari Psikologi Angkatan 2025. Aku Faiza juga dari HI Angkatan 25. Halo semua, namaku Abimana Putra dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan. Halo semua, nama saya Muhammad Dasar Ridwan Amara dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nama aku Amar dari FPIK 25 dan dari Ilmu Kelautan. Aku Arshila dari Keperawatan Angkatan 25. Sini aku pengen nanya sama Luna nih tentang pinjol. Menurut Luna, pinjaman online itu berbahaya nggak sih? Menurut aku pribadi itu pinjol tuh bahaya. Kenapa? Karena dengan pinjol itu dapat membuat kita merasa ketergantungan yang akhirnya nanti jadi zonk ke kitanya sendiri. Terus kalau misalnya kita pakai pinjol nih walau sebentar, kita tuh bakal tetap merasakan bunganya yang akhirnya membuat kerugian kepada kita gitu. Kalau menurut aku sih bahaya pinjaman online ya, sebenarnya kalau misalkan emang nggak kepepet-pepet banget, ya sebenarnya boleh aja, asalkan kita bisa bisa membayar lah ketika jatuh tempo. Tapi kalau misalkan yang jadi bahaya tuh ketika memang sudah jatuh tempo namun nggak dibayar, jadi bunganya gede, jadi memberatkan buat yang peminjamnya. Kalau menurut saya setuju sama kata saudara saya Abimanda, kalau urgent banget gitu, baru boleh pinjol. Tapi itu juga kalau kita bisa ngebayarnya, karena banyak yang pakai pinjol tuh biasanya buat foya-foya doang, dan itu tuh bisa ngerusak mental kita kalau kita nggak bisa bayarnya gitu. Kalau mau pinjol juga lebih baik di pinjaman online yang legal, terus yang terpercaya, dan jangan sampai kita gak bisa bayar dan malah jadi depresi. Kamu pernah nggak sih ditawarin pinjol kayak gitu? Sebenarnya kalau secara langsung sih nggak pernah ya, tapi aku pernah lihat gitu di SMS kayak ada yang tawar-tawarin pinjol gitu. Oh, berarti kalau buat medianya sendiri, kamu dapatnya dari SMS. Ada lagi nggak di yang lain? Ada lagi sih kayak beberapa aplikasi online gitu kan biasanya ada iklan-iklan gitu ya. Nah di situ tuh biasanya iklan-iklan pinjol yang kayak kurang terpercaya gitu loh, jadi bahaya banget. Kalau ditawarin secara langsung sih, alhamdulillah nggak pernah ya. Tapi kalau misalnya mungkin ngelihat iklannya, mungkin ada muncul. Tapi aku memang nggak pernah tertarik sih kalau misalnya pinjaman online. Habis harus gitu ya teman-teman, jangan sampai kalian terjerat. Susah pokoknya. Oke nih, terakhir. Kalau kamu ditawarin nih, lihatnya di mana sih? Aku biasanya itu nampak mungkin di pop up Google Chrome ya, mungkin banyak yang juga mungkin juga sering ngerasain hal yang sama. Jadi kayak misalnya lagi buka suatu web, tiba-tiba muncul iklan pinjol atau tiba-tiba diarahkan ke web pinjol. Nah, ya itu lumayan ngeselin ya. Waktu itu aku sebenarnya aku ngelihatnya tuh di webnya itu kan suka ada pop up. Nah di situ tuh aku ditawarin pinjol gitu. Selain itu ada juga beberapa aplikasi yang nampilin iklan dari pinjol gitu. Jadi pinjaman online itu sangat berbahaya karena dapat merusak mental dan ekonomi. Betul. Ya, cukup sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah menjawab. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Halo, welcome to today's Street Talk. Aku dengan Elvina dari Vkom 25. Di sini aku Nesa dari FKP 25. Aku Livi dari FAPSI 25. Aku Agatha dari FAPSI 25 juga. Aku Farel dari Sekolah Vokasi 2025. Ersan dari Fakultas Pertanian. Shiva dari FMIPA. Oke, halo semuanya. Oke, jadi hari ini aku mau tanya kalian seputar pinjol. Mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Kalau teman kamu pinjem di pinjaman online, apa yang bakal kamu lakuin? Gitu. Jadi pertama pasti nanya dulu kenapa, alasannya, terus kalaupun apa aja yang bisa aku bantu gitu, ataupun ada orang lain gitu yang bisa datang dari pihak eksternal untuk membantu juga. Pastinya harus tahu dulu sih, teman aku tuh pinjaman online, kenapa? Apakah karena butuh banget? Dan kalau misalkan segitu butuhnya, kenapa nggak minta dulu bantuan ke aku gitu, sebagai temannya gitu. Paling nanya dulu, dan kalau misalkan bisa dibantu, pastinya dibantu. Kalau aku juga bakal nanya dulu kayak kenapa pinjol, dan soalnya itu kan rawan banget ya pinjol. Jadi kayak aku bakal sebisa mungkin nanya, terus kayak
antisipasi dia buat gak pinjol? Sebelumnya sih kalau misalnya dia cerita ke aku ya berarti aku lebih ke nanya dulu sih kenapa dia bisa sampai ke pinjam online gitu. Jadi tadi ada yang bilang kenapa nggak pinjam dulu ke aku? Oh Iya. keren, kaya berarti nih. Iya. Amin, amin, Amin. Nih yang kedua, menurut kamu kenapa sih orang tuh tergiur banget sama pinjol? Tergiur yang pertama karena emang pinjol itu mudah untuk didapatkannya. Biasanya itu persyaratannya nggak terlalu ribet dan juga mungkin mendesak. Dia membutuhkan dana yang cepat sehingga dia kepikiran untuk ikut pinjol tersebut. Ya karena pinjol itu dananya cepet kan, dan juga persyaratannya kata yang dibilang Ersan cuma dikit dan cuma itu aja. Jadi orang-orang tertariknya ke pinjol. Kalau menurut saya, pinjol itu kayak memberikan kesempatan bagi orang lain itu untuk membeli barang-barang yang mereka mau, walaupun mereka mungkin duitnya itu belum ada ya, karena bisa menunda, nanti paling bayarnya itu paling bulan depan atau minggu depan. Jadi itu emang sangat memanfaatkan eh, kecenderungan orang-orang Indonesia yang nanti aja dulu, nanti aja dulu. Jadi itu emang sangat predatoris. Aku juga setuju sama Livi, tapi mungkin ada juga yang punya keadaan mendesak gitu, seperti darurat harus ngambil darurat kesehatan dan lain-lain. Jadi dari ada memang hal-hal alasan di mana mereka mau ngebeli sesuatu, ada juga alasan di mana mereka memang didesak oleh keadaan gitu. Jadi mereka harus pinjol untuk dapat uang cepat. Desa keadaan gitu ya jadinya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau tiba-tiba ditagih padahal nggak pinjam, kamu bakal ngapain? Kalau dari saya sendiri sih, saya coba tanya dulu, ini kenapa bisa tiba-tiba ditagih. Terus saya juga emang harus berhati-hati karena ini mungkin aja jadi kayak modus penipuan. Yang pertama tentu saja aku bakal protes kan karena aku juga nggak melakukan hal tersebut dan mungkin lebih ke ngasih tahu ke untuk yang nagih aku kayak sebenarnya bukan aku gitu loh yang pinjam dan mereka salah sambung gitu, salah kontak. Oh, oke. Nah ini tergantung sih ya. Kalau misalkan bentuk penagihannya kayak telepon atau misalkan chat, pastinya konfirmasi dulu bahwa dari kita sendiri itu nggak pernah melakukan pinjol. Dan juga kalau misalkan kita punya teman yang bisa ngelacak nomor atau kita sendiri deh yang bisa ngelacak, itu lacak nomornya. Bisa aja itu jadi kayak salah nomor gitu masukinnya. Dan juga kita harus tahu kenapa dia menghubungi nomor kita. Biasanya itu antara sebelum-sebelumnya dimasukin nomor yang salah atau memang sengaja gitu. Kalau aku sendiri jujur bakal aku abain, soalnya karena aku ngerasa nggak pinjol kan, jadi kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, karena takutnya ada penyebaran informasi yang tidak diinginkan, aku harus beresin itu di kakarnya. Wah, ini yang satu ini tahu banget soal pinjol, yang satu lagi introvert person. Ini pertanyaan terakhir BTW guys. Jadi yang terakhir ini, kira-kira ciri website pinjol tuh kayak gimana sih? Boleh dong di-share biar orang-orang tuh tahu gitu, nggak terkait sama pinjol lagi gitu. Ciri web pinjol. Ya. Yang pertama tuh persuasif, bisa itu dari secara visualnya ataupun dari berbagai macam benefit yang dikasihnya. Gitu Iya, itulah salah satunya lah. Ya, pasti website pinjol itu banyak banget iklan-iklannya yang kayak buat ngajak kita ngambil pinjol itu. Mungkin yang pertama tuh karena itu adalah jalur yang instan dan kayak menjebak apalagi bunganya tinggi yang pasti itu bakal susah keluar dari lingkaran pinjol itu kan. Jadi menurut aku sebelum coba-coba lebih ke cari sesuatu yang lain gitu kayak coba buat kerja dulu kayak kerja sampingan atau gimana dulu jangan langsung ke pinjol. Resikonya sih. Oke, jadi kita resikonya itu bisa kebablasan dan kecanduan gitu ya. Thank you ya semuanya. Ini ya, makanya kita tuh harus aware banget soal pinjol. Jangan mentang-mentang gampang dapat dananya, gampang cairnya, kita langsung pinjol gitu aja. Coba cari solusi terlebih dahulu. Itu aja teman-teman. Makasih banyak untuk wawancara kali ini. Boleh lambai-lambai ke sana? Dadah.